Kan orang tua kita kan nunjukkan bagaimana cara makan atau sarapan yang sehat. Kalau kita lihat bagaimana Indonesia katakanlah negeri kita ini dari dulu katakanlah kita kan orang tua kita kan nunjukkan bagaimana cara makan atau sarapan yang sehat. Contoh sarapan aja. Ya, mereka makan tepung, teman tepungnya kan dari ubi. Ubinya direbus gitu kan, nggak digoreng karena susah minyak goreng dulu kan. Ya. Akhirnya tepung dimakan tetap sehat karena bukan jenis tepung seperti tepung terigu gitu kan. Mereka makan karbo juga, tapi bukan karbo kayak kita zaman sekarang dari tepung-tepungan kayak begitu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi fenomena masalah di pencernaan saat ini, karena memang yang masuk itu sudah bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan badan gitu loh. Lebih banyak karena rasa ya. Akhirnya apa? Tadi balik-baliknya metabolisme di badan kita nggak bisa dikerjakan dengan baik ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, Indonesia ini kalau kita kembali ke dua hal ini aja, kita kembali ke dua hal ini, dia tiap hari Bapak Ibu badannya ada kemasukan ini, itu insya Allah kan jauh lebih baik badannya, perutnya akan baik ya. Di luar tadi katakanlah masalah di pencernaan tadi ya, yaitu apa, kayak kemarin saya share gitu kan, ada ibu-ibu ya Masya Allah ya, judulnya tuh mungkin pengen nyoba-nyoba gitu kan, ngobatin tiroidnya, tapi subhanallah dia ngobatin tiroid dan minum ramuan sederhana dia bikin di rumah, modal cuman kunyit, serai sama jeruk nipis gitu kan, sejak lebaran tahun lalu ya. Akhirnya dia minum dan dia sudah kena tiroid sejak 3 tahun yang lalu gitu kan. Akhirnya malah justru hamil gitu kan, dan menariknya lagi ternyata dia sudah menikah sejak tahun 2005, berarti 14 tahun gitu nggak hamil. Gara-gara apa? Saya sangat yakin ada masalah di pencernaannya ya. Sangat yakin ada masalah di pencernaan. Itu sebabnya sebenarnya kalau lagi kita bahas tentang apa yang bermasalah di sana, itu sebenarnya prinsipnya apa? Kalau kita udah jelas nggak sehat, jangan makan gitu aja lah. Ya, kalau udah jelas nggak sehat, jangan dimakan. Ya, itu komitmennya ke badan kita. Karena yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan adalah bagaimana kita mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang sehat gitu kan. Sebagaimana Allah dulu menciptakan dalam kondisi yang sempurna, kembalikan juga dalam keadaan kondisi yang sehat. Ya, jangan terus menerus dizolimi, akhirnya apa, sisa hidup kita hanya cuma sekedar nabung atau menuai penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang gara-gara makanan yang enak tadi yang belum tentu sehat juga gitu loh. Terus bagaimana caranya, mungkin secara solusi lah katakan itu semua kita bisa selesaikan. Nah, tapi syaratnya tahu dulu ya. Sering saya berulang, Bapak Ibu coba deh teman-teman di sini dalam ya mungkin seminggu gitu ya. Gak usah makan nasi, gak usah makan tepung ya, gak usah makan gula ya, nggak usah makan yang mengandung minyak, seminggu aja dulu kerjain ya. Kira-kira bisa nggak? Berat ya. Berat sekalian, memang berat, tapi kalau udah kebentuk kebiasaannya nanti Anda bisa, sebenarnya bisa banyak pilihan sih, tapi karena memang kenapa saya sering sampaikan itu berulang-ulang, karena memang sebagian besar yang bikin masalah itu di 4 hal tadi itu ya. Di 4 hal, apalagi dengan kondisi kita zaman sekarang yang tidak banyak tidak banyak gerak gitu kan, tidak banyak gerak, akhirnya apa, gula lagi yang masuk seperti itu ya. Jadi 7 hari ke depan, nah misalkan tuh komitmen nggak ada nasi, jadi pagi-pagi makannya apa, banyaklah makanan pagi. Anda bisa bikin ubi rebus ya, ubi singkong rebus gitu, dikasih bumbu sedikit, dikasih minyak zaitun ya, dikasih lada sedikit, dikasih garam, enak.